Polemik rakitan komputer atau PC gaming biasanya yang terakhir terletak pada power supply. Apalagi beberapa PC entusias yang ingin rakit PC di harga budget, yang jelas aku nggak ngerti sih budgetnya piro, tetapi rata-rata mereka mengatakan budget pelajar mungkin ya. Kalau budget pelajar ini maknanya luas, tapi lebih baik sertakan nominal angkanya. Akan tetapi saya akan mengulas salah satunya power supply tersebut yang di range harga 500 ribuan, katakanlah 550 di bawah 600 ribu, yaitu Paradox Gaming Legends 750 watt bronze. Sebelumnya saya sudah pernah sih mereview sebuah power supply Paradox Neptune tipenya di channel saya sebelah yang sebelum ini. Untuk seri Legend ini adalah penerus kalau saya lihat sih dari seri sebelumnya yang Neptune. Dia selain Legend ada tipe basic, ada tipe galactic. Kalau yang Neptune tuh lama jelas, yang tipe awal tuh Neptune. Paradox Gaming Legend memiliki 3 varian wattage dari 450, 550, dan yang tertinggi adalah 750 watt. Yang digadang-gadang sudah efisiensi 80 plus bronze. Dia juga memiliki fitur DC to DC. Dia juga diklaim memiliki aktif PFC dan beberapa proteksi seperti OVP, UVP, SCP, dan OPP. Dan juga dia menggunakan SMD kapasitor. Beberapa konektor yang tersemat pada power supply ini diantaranya adalah 1x24 pin motherboard dan 2 buah 4+4 pin EPS atau 8 pin CPU yang di atas itu sebanyak 2 buah. Soket PCIe atau GPU-nya 6+2 pin, ya 8 pin ya, 8 pin GPU, tapi ini 6+2 itu sebanyak 2 pieces. Sudah terdapat 4 buah soket SATA. Paski harddisk loro, SSD loro, ya kan? Dan untuk Molex-nya terdapat 3 buah soket Molex. AC inputnya dia 230 volt AC 6 ampere 50 Hz. Dan untuk DC outputnya 5 voltnya itu berada di 10 ampere, dan ini 12 voltnya nih 696 watt. Dia berarti ini single rail bukan dual rail. Untuk power supply sebenarnya lebih bagus yang seperti ini, yang single rail bukan dual rail, karena yang untuk dual rail itu biasanya 12 voltnya terlalu terbagi-bagi. Ketika beberapa 12 volt memerlukan daya yang lebih untuk GPU atau CPU, pasti kalau kena limiter restart sih. Single rail itu 12 voltnya cuma satu aja, 12 volt plus. Kalau yang dual rail itu ada 12 volt 1, 12 volt 2, 12 volt 3. Skip sih kalau untuk dual rail. Lebih rekomend yang single rail karena bisa loss doll. Selanjutnya langsung saja kita tear down jeruannya apa saja yang terdapat pada power supply ini. Ini kipasnya keren sih, blade-nya itu banyak, daun kipasnya banyak, dan di belakang ini frame-nya terdapat juga beberapa bilah. Ini untuk memfokuskan airflow dari daun kipas tersebut, dan juga tertuliskan 2000 plus 10%. Ini artinya 2000 RPM kurang lebih 10%. Dan untuk tulisan 12025H ini maksudnya fan 12 cm dengan ketebalan 2,5 cm. DC 12 volt maksudnya voltasenya. Bisa kita simak bersama-sama. Untuk AC inputnya sini sudah terdapat sebuah EMI filter. Untuk layout dari PCB ini kita bisa lihat setelah AC input terdapat 2 buah trafo. Ini trafonya keren sekali sih ya, kecil-kecil, dan ada dioda 4 kaki di sebelahnya itu. Untuk kapasitor primernya dia menggunakan merek Samsung, spesifikasi 330 mikrofarad, 400 volt. Untuk temperatur suhunya dia mampu sampai 105 derajat Celcius. Di antaranya terdapat beberapa MOSFET, yaitu 2 buah MOSFET COS20N50 DC to DC converter, dan satunya lagi terdapat juga 20N60 itu sebagai PFC aktifnya. Dan komponen yang terpenting dari power supply ini adalah IC YW8300. Ini berfungsi sebagai OVP, UVP, OPP, dan PG.
Dan dia juga merupakan IC yang mengatur efisiensi sebuah power supply tersebut. Untuk power supply 500 ribuan, 400 ribuan, ya ini bisa menjadi salah satu rival di beberapa segmen kelas power supply di harga 500-400 ribuan dengan efisiensi bronze, DC to DC, proteksinya yang cukup komplit. Harga segitu untuk garansi 3 tahun sih menurut saya sudah cukup bagus sih. Jadi power supply ini untuk beberapa PC entusias yang menggunakan Core i3 Gen 12 ataupun Core i5 12400F, 14400F, Ryzen 5500 GT menggunakan GPU RTX 5050. Ini masih ngangkat sih. Saya mengetes untuk power supply ini menggunakan Ryzen 5 9600X dan untuk GPU kita menggunakan RTX 5060. Kita coba ulik PBO manual. Itu mentok di 300 wattan bro. Ya mampu power supply-nya kerito, geli dia karena hanya 300 watt. Dan untuk efisiensi sebuah power supply itu, jika dia sudah mencapai 50% dari penggunaan total dayanya. Untuk beberapa PC entusias yang ingin bertanya tentang power supply ini, kalian bisa oret-oret di kolom komentar. Dan untuk beberapa PC entusias yang ingin membeli Parado Gaming, bisa kalian buka di official store-nya di Tokopedia Paradox Gaming ID atau langsung saja ke Tokopedia-nya Foxconn. Garansi 3 tahun jelas, replace, orang mungkin di servis, mesti langsung diganti anyar karo Foxconn. Untuk beberapa PC entusias, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di beberapa ulasan PC hardware selanjutnya.